Thorstein Bunder-Veblen. Nama asli Thorstein Bunder-Veblen. Ia lahir pada tanggal 30 Juli 1857, meninggal pada tanggal 3 Agustus 1929. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan sosiolog berkebangsaan Amerika Norwegia dan pemimpin pergerakan ekonomi institusional. Selain itu, dia juga populer atas kritik cerdasnya mengenai kapitalisme seperti yang dibuktikannya dalam bukunya yang berjudul The Theory of the Leisure Class, An Economic Study of Institution. Ini merupakan buku pertamanya yang diterbitkan pada tahun 1899. Tokoh Irving Fisher. Ia lahir pada tanggal 27 Februari 1867 dan meninggal pada tanggal 29 April 1947. Ia merupakan seorang ahli ekonomi sekaligus aktivis kesehatan berkebangsaan Amerika Serikat. Dia merupakan salah satu ahli ekonomi neoklasik Amerika yang pertama. Ia juga merupakan selebritas ekonomi pertama. Reputasinya saat ini mungkin lebih tinggi daripada masanya. Beberapa istilah menggunakan namanya seperti persamaan Fisher, hipotesis Fisher, dan teorema pemisahan Fisher. Tokoh Maximilian Weber. Lahir pada tanggal 21 April 1864. Ia meninggal pada tanggal 14 Juni 1920. Ia adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi, agama, dan pemerintahan. Meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Konsep ekonomi kelembagaan yang dikembangkan oleh Thorstein Veblen menekankan peran penting lembaga-lembaga dalam membentuk perilaku ekonomi. Veblen mengkritik pandangan ekonomi klasik yang cenderung mengabaikan pengaruh lembaga-lembaga sosial, budaya, dan kebiasaan dalam ekonomi. Beberapa poin utama dari konsep ekonomi kelembagaan Veblen adalah 1. Peranan lembaga. Veblen melihat lembaga-lembaga sebagai struktur sosial yang mempengaruhi dan membentuk perilaku ekonomi individu. Lembaga-lembaga ini bisa berupa norma, nilai, kebiasaan, dan budaya yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. 2. Konsumsi mencolok. Salah satu teori terkenal Veblen adalah teori konsumsi mencolok, di mana individu memberi barang-barang mewah bukan hanya untuk kebutuhan, tetapi untuk menunjukkan status sosial mereka. 3. Kritik terhadap ekonomi klasik. Veblen mengkritik ekonomi klasik yang terlalu fokus pada model manusia ekonomi, yang rasional dan mengabaikan aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi. 4. Evolusi ekonomi. Veblen juga menekankan bahwa ekonomi harus dipahami sebagai proses evaluasi yang terus berkembang, di mana perubahan dalam lembaga-lembaga sosial dapat memengaruhi dinamika ekonomi. Dengan pendekatan ini, Veblen berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ekonomi bekerja dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Konsep ekonomi kelembagaan menurut Max Weber berfokus pada bagaimana struktur sosial, norma, dan institusi mempengaruhi perilaku ekonomi. Weber memandang ekonomi tidak hanya sebagai interaksi pasar yang rasional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya, hukum, etika, dan struktur politik. Beberapa poin utama dari pemikiran ekonomi kelembagaan Weber adalah yang pertama, rasionalitas formal versus rasionalitas substantif. Yaitu Weber membedakan antara rasionalitas formal yang lebih berfokus pada efisiensi dan kalkulus ekonomi, kemudian rasionalitas substantif yaitu yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial, agama, atau etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua, peran agama dan budaya,
Dalam karyanya Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, Weber menjelaskan bagaimana ajaran agama seperti Protestanisme mempengaruhi perkembangan kapitalisme di Barat. Dia berargumen bahwa etos kerja Protestan, terutama konsep asketisme duniawi, bekerja keras dalam hidup sederhana, mendorong akumulasi mutu dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Yang ketiga, birokrasi dan kapitalisme. Weber juga mengaitkan perkembangan kapitalisme modern dengan munculnya birokrasi rasional yang mendukung efisiensi dan prediktabilitas dalam administrasi ekonomi. Birokrasi memungkinkan ekonomi modern beroperasi secara lebih efisien melalui aturan dan prosedur yang jelas. Kemudian yang keempat, pengaruh kelembagaan dalam perubahan ekonomi. Weber berpendapat bahwa lembaga-lembaga sosial seperti hukum, agama, dan politik membentuk perilaku ekonomi. Institusi-institusi ini menyediakan kerangka kerja yang mengatur hubungan ekonomi, misalnya bagaimana hak milik, kontrak, dan hukum bekerja dalam ekonomi pasar. Secara keseluruhan, Weber memandang ekonomi tidak hanya sebagai sistem mekanis yang dikuasai oleh kekuatan pasar, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan hubungan sosial yang lebih luas, di mana institusi dan nilai memainkan peran yang sangat penting. Yang ketiga, birokrasi dan kapitalisme. Weber juga mengaitkan perkembangan kapitalisme modern dengan munculnya birokrasi rasional yang mendukung efisiensi dan prediktabilitas dalam administrasi ekonomi. Birokrasi memungkinkan ekonomi modern beroperasi secara lebih efisien melalui aturan dan prosedur yang jelas. Yang keempat, pengaruh kelembagaan dalam perubahan ekonomi. Weber berpendapat bahwa lembaga-lembaga sosial seperti hukum, agama, dan politik membentuk perilaku ekonomi. Institusi-institusi ini menyediakan kerangka kerja yang mengatur hubungan ekonomi, misalnya bagaimana hak milik, kontrak, dan hukum bekerja dalam ekonomi pasar. Secara keseluruhan, Weber memandang ekonomi tidak hanya sebagai sistem mekanis yang dikuasai oleh kekuatan pasar, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan hubungan sosial yang lebih luas, di mana institusi dan nilai memainkan peran yang sangat penting. Ekonomi kelembagaan dalam pandangan Irving Fisher berfokus pada hubungan antara institusi, perilaku manusia, dan perkembangan ekonomi. Fisher sendiri adalah seorang ekonom Amerika yang terkenal terutama karena kontribusinya dalam teori kuantitas uang, tetapi pemikirannya juga dipengaruhi oleh pendekatan kelembagaan yang melihat pentingnya struktur sosial dan aturan dalam perkembangan ekonomi. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam ekonomi kelembagaan Fisher terkait dengan institusionalisme. Yang pertama, peran institusi dalam ekonomi. Ekonomi kelembagaan menekankan bahwa institusi, norma, hukum, organisasi, dan kebiasaan adalah komponen kunci dalam mengatur perilaku ekonomi. Institusi membentuk aturan main dalam ekonomi dan menciptakan kerangka bagi interaksi ekonomi. Fisher menyadari bahwa untuk memahami ekonomi secara menyeluruh, kita perlu melihat lebih jauh dari sekedar mekanisme pasar dan mempertimbangkan pengaruh institusi. Yang kedua, pengaruh sikap dan perilaku terhadap ekonomi. Institusionalisme menyoroti bahwa perilaku ekonomi manusia dipengaruhi oleh kebiasaan, sikap, dan norma sosial yang berkembang dalam konteks budaya dan sejarah tertentu. Bagi Fisher, perilaku individu tidak hanya dipandu oleh kalkulasi rasional mengenai keuntungan dan kerugian, tetapi juga oleh kebiasaan sosial dan pengaruh eksternal, seperti kebijakan pemerintah atau aturan institusi keuangan. Yang ketiga, peran uang dan kredit. Fisher terkenal karena teorinya tentang uang dan kredit, terutama dalam konteks inflasi dan deflasi. Dalam pandangannya, stabilitas moneter sangat penting bagi keseimbangan ekonomi, dan institusi keuangan seperti bank sentral memegang peran kunci dalam mengatur sirkulasi uang dan kredit. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga keuangan memiliki peran kelembagaan yang sangat kuat dan mempengaruhi kebijakan ekonomi. Yang keempat yaitu
hubungan antara kelembagaan dan inovasi ekonomi. Fisher juga percaya bahwa inovasi dalam institusi seperti perubahan regulasi atau pengembangan teknologi dapat mendorong perubahan ekonomi yang signifikan. Institusi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan sosial cenderung mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik, sedangkan institusi yang kaku dan tidak fleksibel seringkali menghambat perkembangan ekonomi. Yang kelima yaitu pengaruh kebijakan publik. Institusi seperti pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi. Bagi Fisher, kebijakan publik yang baik, terutama terkait stabilitas moneter dan regulasi pasar, dapat memperkuat ekonomi dan mencegah terjadinya ketidakseimbangan seperti inflasi atau depresi. Dengan kata lain, intervensi kelembagaan dalam bentuk regulasi dan kebijakan adalah elemen penting dalam mengelola ekonomi secara lebih stabil dan berkelanjutan. Yang keenam yaitu eksternalitas dan kesejahteraan sosial. Institusionalisme juga memperhatikan bahwa keputusan ekonomi seringkali memiliki efek eksternalitas, yakni dampak positif dan negatif terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Fisher yang menekankan pentingnya memperbaiki eksternalitas negatif seperti polusi atau ketidakadilan ekonomi melalui institusi yang kuat sehingga ekonomi dapat melayani kesejahteraan sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, meskipun Fisher lebih dikenal karena kontribusinya dalam teori ekonomi klasik, pemikirannya yang bersinggungan dengan ekonomi kelembagaan menunjukkan bahwa institusi memainkan peran vital dalam menentukan arah dan perkembangan ekonomi. Ekonomi tidak berjalan hanya berdasarkan mekanisme pasar, tetapi juga oleh aturan, kebijakan, dan struktur kelembagaan yang membentuk perilaku dan hasil ekonomi.